Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Rizky Ramadan dari PT Equity World Futures Cabang Semarang. Tepatnya saya di dalam tim Nusantara. Yang pertama saya hataman yang diawali 1 juz di makam Habib Hasan Toha bin Yahya. Nah, ada yang menarik di 1 juz ini. Yang pertama, di 1 juz yang pertama ini saya mengalami kendala membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Asep Suwandi. Saya dari tim Nusantara IWF Semarang. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan yang sangat langka menurut saya. Saya bisa menyelesaikan hataman Quran. Dan hataman Quran ini memang benar-benar yang pertama buat saya. Yang pertama, saya melakukan hataman Quran 1 juz di makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, letaknya di Jalan Duku, Semarang. Segala macam bentuk ibadah itu kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Jadi hataman yang kedua ini saya lakukan di makam Mbah Nur Alim di daerah Cinde, Semarang. Yang kedua ini berarti kalau saya hataman 3 juz berarti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ternyata benar sekali, lama saya ngaji, lama saya baca, lama-kelamaan saya mulai putus asa. Sampai akhirnya hataman itu masih berlangsung jam 2 dini hari dan belum selesai. Mbah Nur Alim, jadi sesuai dengan namanya Mbah, jadi adalah sesepuh. Makam Mbah Nur Alim ini sangat-sangat diistimewakan di situ. Yang saya petik dalam ziarah dan sekaligus hataman Quran di makam atau ziarah makam Mbah Nur Alim ini adalah Mbah Nur Alim ini adalah sosok yang sangat-sangat sesepuh. Beliau adalah pejuang bagi agamanya itu sendiri. Di tempat yang ketiga ini saya dapat kesempatan untuk hataman di makam Syarifah Fatimah binti Husain Alaidrus. Saya hataman masih dengan rasa yang sama seperti sebelumnya, ya capek, ya bosan juga karena 5 juz lebih banyak dari yang sebelumnya. Tapi dengan saya hataman di sekeliling orang yang juga beribadah, akhirnya jiwa saya, akhirnya rohnya saya untuk ibadah dengan tekun, dengan rajin itu terpanggil lagi. Selanjutnya saya hataman di Bunda Syarifah Fatimah binti Husain Alaidrus. Nah, Masjid Jami, daerah Pekojan, Semarang, Jawa Tengah. Jadi perjalanan saya start dari juz 5 sampai dengan juz 9 yang menjadikan waktu yang cukup menurut saya panjang tapi tidak cukup. Nah, itu kan menjadikan suatu tantangan ya. Saya diberitakan paling tidak 1 juz saya berhenti.
makamnya Pangeran Benowo ini tempatnya itu saya bilang mewah. 1 juz, 3 juz, 5 juz, lah ini 7 juz. Ya mau ndak mau aura negatifnya tadi itu muncul lagi. Selanjutnya adalah Pangeran Benowo, adalah tempat di mana kita melakukan hataman selanjutnya dalam melaksanakan 7 juz hataman Quran. Di situ ini yang cukup berat ya, makanya kenapa ketika juz yang ke-7 ini saya kira ini tidak akan bisa dalam satu hari. Di tempat Pangeran Benowo saya baru merasakan namanya lebih fasih dan lebih lancar membaca surat ayat suci Al-Quran ini. Yang selanjutnya adalah kompleks pemakaman Nyat Nyono. Pada saat itu kita bertepatan sekali dengan malam Jumat, dan itu malam Jumat Kliwon. Yang di atas adalah Mbah Hasan Munadi, yang di bawah adalah Mbah Hasan Dipuro. Nah, kebetulan saya adalah yang bagian yang di bawahnya tadi. Lanjut lagi. Akhirnya Asep melanjutkan ke 7 juz lagi berikutnya. Kali ini juga masih di luar kota Semarang. Di Mbah Hasan Munadi ini masalahnya berbeda. Ketika internalnya kita sudah benar, ternyata eksternalnya tidak mendukung. Nah, sebelum Asep melakukan hataman Quran ini, Asep mengalami yang namanya musibah. Jadi atapnya itu, plafonnya rubuh, teman-teman. Pada saat musibah itu terjadi, memang ada kendala materi. Mamah sama masnya Asep ya berpikiran untuk menggadaikan surat tanah. Musibah itu sedang terjadi, malah disuruh khataman. Lah ini yang pikirannya Asep tuh kadang nggak sampai. Apa benar ibadah itu lebih penting daripada bekerja? Dengan hataman ini Asep menjadi yakin, menjadi sadar, dan punya niat lebih bahwa ibadah itu adalah yang utama, lebih dari segalanya. Mbah Hadi Girkusumo adalah seorang waliullah yang punya karomah, sekaligus punya ciri khas sendiri dari makam-makam wali yang sebelum-sebelumnya. Mbah Hadi ini saya seakan-akan pada saat ngaji di situ itu kayak ada angin gitu loh. Alhamdulillah, Asep sudah memasuki sesi pamungkas untuk hataman Quran. Lokasi yang Asep kunjungi itu adalah makam Bunda Siti Fatimah binti Maimun. Di Gresik itu ada teman kerjanya Asep juga, malah dia seorang habaib ya, namanya Habib Haidar. Asep disemak oleh Habib Haidar. Oke, pada season terakhir ini, Syekh Muzakir ini secara latar belakangnya ini adalah seorang ulama. Jadi setelah terakhir yang menjadikan hadiah dari hataman kita selama 7 hari dan 7 tempat ini adalah kita menyanyikan Hatmil Quran ya, yang tujuannya adalah sama seperti kayak orang ulang tahun, sama seperti dengan orang yang punya hajat namun hajatnya terkabul. Mereka ada yang merayakan berbagai cara. Kita itu adalah bentuk dari rasa senang dan rasa bangga kita terhadap
ayat suci Al-Quran. Dan syukurnya kita untuk sangat secara pribadi, hati kita itu sebenarnya memang harusnya ada di sini, harusnya seperti ini. Allahumma shalli bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Ato dari EWF Semarang. Kemarin saya menyimak Mas Asep, itu ada keluh kesahnya juga tentang Mas Asep juga pengen istirahat, dikit-dikit istirahat ya nungguin gitu kan. Juga apa ya, dibilangnya itu kita harus menyemangati Mas Asep ini supaya semangat gitu. Kadang suka nyerahnya gitu. Jadi kalau misal dia nyerah, kita harus nyemangatin. Ini saya kurang ini, saya kurang ini. Kadang Mas Asep itu dikit-dikit ngelihat lembarannya kok masih lama ya, kok masih lama. Nah, terus saya dapat saran dari Papi supaya terus satu juz istirahat. Kalau lebih sulit mana nyemak sama ngaji, kelihatannya nyemaknya sih, karena kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan yang mana yang salah, yang mana yang betul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari tim Nusantara EWF Semarang. Saya di sini bertugas sebagai nyimak atau yang nyimak dalam membaca Al-Quran Mas Haikal. Menjadi seorang penyemak Quran tentunya suka dukanya itu ada. Sukanya ini adalah suatu kebanggaan sih buat saya, karena sebelumnya saya belum pernah apalagi menyemak untuk membaca Quran. Nyemak seorang Mas Haikal, khususnya seorang Mas Haikal, itu menurut saya lebih berat pada saat membaca itu, sudah kurang lancar. Nah, jadi inilah, kalau misalnya buat teman-teman yang selama ini sudah jarang membaca Quran, biasakan untuk sering-sering membaca Quran. Rintangan itu di awal yang paling berat. Kenapa? Karena mereka si pembaca Quran ini masih melihat di mana posisi mereka baca ini lembarannya masih tebal. Jadi kita seorang penyemak ini ya mau gimana pun kita harus bisa nyemangatin mereka agar mereka terus membaca Quran tersebut, walaupun itu kurang lancar, tapi itu sudah tugas kita. Kadang salah, kita harus benarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawan Fuad Febrian, bisa dipanggil Brian. Semenjak saya sudah bekerja sampai sekarang, saya jarang sama sekali nggak pernah mengaji. Tapi setelah saya di sini, saya diajarkan gimana saya bekerja dan juga beribadah. Karena apa ya? Karena kita hidup di dunia itu nggak cuma kita bekerja untuk diri kita sendiri dan orang lain dan orang tua, itu enggak. Kita hidup untuk rasa syukur kita dan terima kasih kita itu kepada Sang Pencipta. Ada beberapa teman saya itu ada yang beberapa disuruh untuk khataman berziarah dan khataman juga. Nah, saya itu cukup tertarik juga. Alhamdulillah saya diberi tugas, diberi amanat untuk melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang sebelumnya sama sekali nggak pernah saya melakukannya seumur hidup. Mentok-mentok saya ngaji cuma di masjid, tapi nggak pernah saya itu berziarah sambil khatam itu di tempat para leluhur kita. Itu yang sangat luar biasa. Saya sambil apa ya, mau menangis dengan kegiatan ini. Ternyata kita itu juga banyak didoakan sama orang.